Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat mendengarkan, menyimak video yang akan saya persembahkan pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurismiati Bil Hikmah, Prodi PAI dari Dr. Kahezat Mutakim, yang mana saya akan memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu dari mata kuliah Hadis 1 yang diampu oleh dosen Bapak Abdurrahman. Untuk menyingkat waktu, mari kita simak videonya yang berjudul mengenai ibadah haji. Pengertian haji. Haji berasal dari kata bahasa Arab yakni haja yuhaju hujan, yang berarti bermaksud atau berkunjung atau mengunjungi. Mengunjungi apa sih? Mengunjungi Ka'bah yang mana terletak di Makkah Al-Mukarramah. Untuk apa? Untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibadah dan persembahan dari hambanya kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat-tempat yang dimaksud untuk mengunjungi Baitullah itu yang pertama ada Ka'bah, lalu ada Ka'bah di Mekah, Safa dan Marwah serta Musdalifah dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya ada di bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lanjut, kita akan membahas tentang syarat haji. Ada apa aja sih syarat haji itu? Yang pertama yaitu harus orang Islam. Setiap dari kita golongan orang Islam itu wajib untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang harus kita tunaikan. Lalu berakal, artinya setiap orang muslim yang waras tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan, maka ia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Lalu dewasa, dengan demikian anak kecil belum balik yang diajak bersama orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya, sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikan saat ia telah memasuki masa akil balik nanti. Lalu ada mampu apa sih? Mampu segi dalam fisik, terus materi dan lain-lain. Lalu merdeka. Jadi syarat haji itu ada 5 ya. Yang pertama itu Islam, balik, berakal, dewasa ya. Balik itu dewasa, mampu, serta merdeka. Lalu ada rukun wajib haji. Rukun wajib haji itu apa sih? Yaitu kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Lantas jikalau rukunnya tidak dilaksana, maka ibadah hajinya pun tidak akan sah. Rukun haji itu ada 6 ya. Yang pertama itu ihram. Berihram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu dan tempat secara tertentu. Lalu wukuf di Arafah, yaitu waktu wukuf bermula dari saat tergelincir matahari, maksudnya waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya ya. Lalu ada tawaf ifadah, lalu ada sa'i, ada tahalul, dan yang terakhir itu tertib. Adapun wajib haji itu ada 5. Yang pertama berihram di miqat. Calon haji harus mulai niatnya dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji atau umroh ya, yang sudah dilaksanakan atau dipakaikan pakaian ihram. Lalu mabit di Musdalifah, menginap selama di Musdalifah pada malam tanggal 9 Zulhijjah, yaitu waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah ya. Lalu ada mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjang sekali dengan ukuran 3,5 km. Waktunya kapan sih? Waktunya itu dari tanggal 11, 12, dan 13. Ada melempar jumroh dan terakhir tawaf wada. Ada beberapa rangkaian pelaksanaan ibadah haji ya, yang mana terdapat 3 cara. Yang pertama ada haji tamatu. Apa sih itu haji tamatu? Haji tamatu itu dilaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, lalu melaksanakan ibadah haji. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lalu ada haji ifrad. Haji ifrad itu adalah kebalikan dari haji tamatu, yang mana mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh ya. Dan bagaimana sih niatnya?
nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan yang terakhir ada haji qiron. Nah, haji qiron ini adalah di mana ibadah haji yang dilaksanakan bersama-sama dengan ibadah umroh, dan untuk niatnya sendiri itu adalah labbaik Allahumma hajjah wa umrah. Yang terakhir itu ada hikmah melaksanakan ibadah haji. Apa sih itu hikmahnya? Untuk hikmahnya sendiri itu yang pertama menyempurnakan keislaman. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan semua daripada rukun Islam yang tertera, lalu menghapus dosa-dosa, ada melipatkan pahala, lalu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah dan ampunan dosa dan noda dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ada terkabulnya permohonan atau doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, lalu memperoleh kesuksesan di mana di dunia dan di akhirat. Terakhir itu ada mempersatukan dan mempersaudarakan tali silaturahmi sesama umat Islam. Demikian paparan materi yang telah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada banyak salah, itu datangnya dari saya, dan banyak benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Semoga semuanya sukses selalu dan Allah Subhanahu wa taala bisa memberangkatkan kita ke Baitullah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.